Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Semuanya hafal kan? Bagus, oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Coba, materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Peristiwa di hari kemerdekaan. Betul sekali, kita belajar tentang banyak ya, ada membuat surat, apalagi mengenang peristiwa-peristiwa kemerdekaan dan lain-lain. Oke, bagus ya, semuanya masih pada ingat. Nah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA dengan materi pembelajaran siklus air. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu siklus air? Nggak tahu, Bu? Ada yang tahu? Bagus. Oke, nggak apa-apa, hari ini kita akan bahas materi semuanya. Nah, hari ini kita akan mempelajari dan mengamati gambar dari siklus air. Nanti kita akan mengetahui apa itu siklus air.
kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Tapi Ibu lihat-lihat muka-mukanya masih pada belum semangat ya. Nah, biar semangat, coba kita tepuk semangat dulu ya. Pada tahu kan? Oke, let's go. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus. Semuanya udah pada semangat kan? Oke, nah sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati, melihat, mengidentifikasi kedua gambar yang Ibu berikan. Coba setelah diamati, coba deskripsikan atau jelaskan fakta-fakta dari gambar yang pertama. Oke, gambar pertama adalah gambar lingkungan yang hijau. Area apa itu? Persawahan. Menurut kalian, lingkungan itu indah tidak? Indah, Bu. Oke, sangat indah ya. Kenapa? Karena sangat asri dan dilestarikan dengan baik. Oke. Selanjutnya di gambar kedua. Ada apa di gambar kedua? Ada anak yang sedang menanam bibit pohon. Itu juga termasuk ke dalam upaya melestarikan lingkungan. Apakah itu kegiatan yang bermanfaat? Bermanfaat, Bu. Bagus. Sangat bermanfaat sekali ya. Nah, setelah mengamati kedua gambar tersebut, Ibu ingin bertanya, apakah menurut kalian lingkungan itu berguna bagi manusia atau tidak? Berguna, Bu. Oke, alasannya apa? Berguna karena dengan lingkungan kita bisa bercocok tanam, betul. Kita bisa berkebun, menanam pohon, ya. Apalagi selain lingkungan darat, kita bisa menangkap ikan di laut. Iya, masih banyak sekali manfaat lingkungan bagi manusia. Makanya kita harus melestarikan lingkungan agar tetap terjaga dengan baik. Oke, Ibu ingin bertanya, tahu nggak kalian bahwa permukaan bumi 70%-nya terdiri dari air? Tahu kan? Air juga merupakan lingkungan bagi manusia. Coba sebutkan apa fungsi atau manfaat air bagi manusia. Air bermanfaat nggak buat manusia? Bermanfaat, Bu. Coba sebutkan manfaat air bagi manusia. Yang pertama, untuk minum. Ya, kita bisa minum karena ada air. Yang kedua, kita bisa membuat bahan masakan, bisa mandi, apalagi mencuci, apalagi selain mencuci, mandi, minum, bisa sebagai rekreasi, olahraga renang, arung jeram, selancar, itu semua menggunakan air. Nah, berarti air juga bermanfaat bagi manusia. Nah, kalau air bermanfaat bagi manusia, kira-kira air bermanfaat juga nggak ya bagi hewan? Bermanfaat? Oke, coba sebutkan manfaat air bagi hewan. Untuk minum, untuk membersihkan diri, sebagai tempat tinggal atau habitat. Coba sebutkan hewan apa yang bertempat tinggal atau habitatnya ada di air. Ikan, oke. Ikan sapu-sapu, ikan cupang, oke. Banyak sekali ya jenis-jenis ikan. Selain ikan, udang, kepiting, apalagi? Banyak ya, Bu. Oke, banyak sekali ya ternyata hewan-hewan yang bertempat tinggal di air. Nah, berarti kita mengetahui bahwa air bermanfaat bagi manusia dan hewan. Coba buat tumbuhan bermanfaat gak ya, Bu? Oke, sebutkan apa manfaat air bagi tumbuhan. Air bermanfaat untuk berfotosintesis. Selain itu, air juga menjadi tempat tempat tinggal ya, atau habitat bagi tumbuhan. Misalnya eceng gondok, teratai, dan lain-lain. Nah, kita semua mengetahui bahwa air bermanfaat bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Maka dari itu, kita harus tetap melestarikan kebersihan dan kualitas air agar bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Dan
buatlah mind maps atau peta pikiran manfaat air bagi kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nanti kumpulkan pada link yang Ibu berikan di akhir pembelajaran. Siap semuanya? Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengamati gambar lagi. Ada yang tahu nggak maksud dari gambar tersebut? Nggak tahu Bu, belum tahu. Ya, coba kalian baca teks yang berjudul siklus air. Nanti kalian akan mendapatkan jawabannya. Sudah selesai membacanya? Bacaan tersebut menceritakan tentang apa? Tentang siklus air, betul sekali. Siklus air disebut juga dengan hidrologi. Oke, nah, siklus air atau hidrologi adalah siklus pada air dari atmosfer ke bumi lalu ke atmosfer. Oke, melalui berapa tahap tadi? Melalui 5 tahap. Coba sebutkan. Tahap pertama, tahap evaporasi. Tahap kedua, transpirasi. Tahap ketiga, kondensasi. Tahap keempat, presipitasi. Dan tahap yang kelima apa? Infiltrasi. Coba jelaskan tahap per tahap. Yang pertama adalah tahap evaporasi. Evaporasi adalah tahap penguapan. Nah, pada tahap ini panas bumi menyebabkan air yang ada di permukaan bumi, baik air yang ada di laut, di sungai, di danau, menguap ke atmosfer dan berubah menjadi awan. Yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan dari tumbuhan. Coba bedakan antara evaporasi dan transpirasi. Ya, kalau tadi evaporasi adalah air dari permukaan bumi ya, seperti laut, sungai, danau. Tapi pada proses transpirasi, air yang menguap adalah air yang berasal dari jaringan makhluk hidup seperti tumbuhan. Karena tumbuhan memiliki air yang ada dalam tumbuhan menguap dan ke atmosfer berubah menjadi awan. Bagus. Lalu selanjutnya ada proses kondensasi atau pengembunan. Coba ada yang bisa menjelaskan apa itu proses kondensasi? Proses kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel es karena suhu yang sangat rendah sehingga bentuk menjadi awan yang tebal. Nah, ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke atmosfer dan pada titik tertentu atau pada suhu tertentu, air tersebut akan berubah menjadi partikel es karena suhu udara yang begitu rendah. Partikel-partikel es yang tadi akan mendekati satu sama lain dan akan berkumpul. Lalu terciptalah awan atau kabut. Nah, setelah awan tersebut berkumpul, maka terjadilah proses apa? Dinamakan apa proses yang keempat? Presipitasi. Nah, proses ini adalah proses pencairan awan hitam hingga menjadi hujan. Nah, awan kemudian turun menjadi hujan ke permukaan bumi akibat adanya angin panas atau perubahan suhu. Nah, jika suhunya sangat rendah, maka air yang jatuh akan berbentuk hujan es atau salju. Setelah hujan turun ke permukaan bumi, lalu selanjutnya terjadi proses apa? Proses infiltrasi. Air hujan yang turun ke permukaan bumi akan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Nah, proses ini dinamakan dengan proses infiltrasi. Air yang terkumpul di tanah akan berkumpul dan menjadi air tanah. Air yang berkumpul di pegunungan akan muncul kembali sebagai sumber air. Air tersebut kemudian akan mengalir ke sungai, ke laut, ke danau, dan lain sebagainya. Daur air sudah terjadi semenjak terbentuknya lautan. Selama berjuta-juta tahun, daur air terus berlangsung. Jika manusia pandai menjaga keseimbangan alam, air akan terus tersedia. Dari siklus air tadi, kita mengetahui bahwa tumbuhan menyerap air. Maka dari itu, kita harus menjaga kelestarian hutan. Kenapa hutan?
Iya betul, karena hutan memiliki banyak tanaman, banyak tumbuhan, banyak pohon yang bisa menyerap lebih banyak air. Oke, yang menyerap air bukan pohonnya, tetapi akar-akar pohon tersebut. Coba kalian amati gambar berikut. Nah, menurut kalian, apakah kegiatan itu akan berdampak pada proses daur air? Iya, kenapa? Karena pohon-pohon ditebang, maka pohonnya juga akan mati dan akarnya tidak bisa lagi menyerap air. Penebangan pohon akan sangat berdampak pada kelangsungan daur air karena akar yang harusnya menyerap air tidak lagi begitu karena pohonnya juga mati. Nah, selain itu, dampak dari penebangan pohon adalah banjir. Kenapa banjir? Harusnya air hujan yang turun akan masuk ke dalam tanah dan juga diserap oleh akar tumbuhan. Tapi karena tumbuhannya mati, maka air akan menggenang lalu terjadilah banjir. Seperti itu. Maka kita harus menjaga kelestarian hutan. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menjelaskan kembali apa itu daur air. Oke, siapa yang mau? Wah, hebat sekali! Ternyata kalian mampu memahami materi pembelajaran siklus air. Kita berikan tepuk salut untuk kalian semua. Tepuk salut! Salut! Oke, hebat sekali ya. Nah, tadi Ibu telah memberikan tugas membuat peta pikiran mengenai apa? Manfaat air bagi kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nanti kumpulkan tugas kalian ke dalam link berikut. Lalu, Ibu akan memberikan soal evaluasi dan juga absensi. Jadi, kalian harus mengisinya ya untuk kehadiran kalian. Bisa kalian kerjakan di link berikut. Nah, setelah belajar siklus air, kita jadi mengetahui bahwa air yang berada di bumi relatif tetap, tapi wujudnya yang berbeda-beda. Selain itu, kita juga harus menjaga keberlangsungan proses daur air dengan menjaga kelestarian hutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi pembelajaran baru. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih telah mengikuti proses kegiatan belajar dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.